Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapo Cabia dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Filosofi LC. Sahabat Lapo Cabia tidak hanya merupakan santapan biasa. Ternyata ada beberapa makanan dan minuman khas Indonesia yang memiliki filosofi menarik di baliknya. Memiliki bentuk yang menarik hingga warna yang diatur. Filosofi kuliner khas Indonesia ini akan selalu mengingatkan kita pada nilai-nilai kehidupan ketika menikmatinya. Rendang. Siapa yang tidak tahu rendang? Kuliner nan lezat dengan bumbu yang mantap. Kuliner khas Sumatera Barat ini tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga dikenal oleh dunia. Ada cerita bermakna yang mungkin sebagian besar orang tidak mengetahuinya saat menyantap rendang. Bahwa rendang sebagai hidangan kehormatan mengandung 3 bahan yang melambangkan tingkat sosial di Minangkabau, yakni pertama, daging sapi sebagai bahan utama, perlambang niniak mama atau paman dan bundo kanduang atau ibu yang memegang posisi tertinggi dan berperan utama dalam penerusan generasi selanjutnya. Kedua, karambia atau kelapa, perlambang cadiak pandai atau kaum intelek. Dan ketiga, lado atau cabe, perlambang alim ulama yang mengajarkan syariah agama dan moral. Keseluruhan bahan itu diikat dalam bumbu yang terdiri dari 14 jenis rempah yang melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Di sini dapat disimpulkan bahwa di balik makanan rendang tersirat nilai-nilai filosofis bahwa semua anggota masyarakat dijalin dalam satu ikatan sosial yang tidak terpisahkan dan tetap dihormati apapun tingkat dan peran sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari, rendang dimasak oleh perempuan. Namun, dalam ritual-ritual besar, rendang dibuat secara bergotong royong oleh laki-laki, yang menyimbolkan adanya pembagian peran bagi perempuan untuk tinggal di rumah, dan laki-laki merantau dalam rangka menaikkan status sosialnya untuk menjadi cerdik pandai, yang digambarkan dengan proses pengadukan terus-menerus sampai matang dan berwarna hitam seperti rendang. Rendang menggambarkan bahwa dalam tradisi matrilineal Minang, perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama-sama harus dihargai. Nasi tumpeng. Nasi tumpeng biasa disajikan dalam acara-acara khusus atau acara penting. Nasi tumpeng biasa terbuat dari nasi kuning berbentuk kerucut tinggi dengan berbagai lauk pelengkap di sekelilingnya. Meskipun saat ini telah disajikan dengan berbagai macam bentuk, namun bentuk asli dari nasi tumpeng adalah kerucut yang menyerupai gunung. Masyarakat Jawa melambangkan gunung sebagai tempat yang dekat dengan langit dan surga. Maksudnya adalah menempatkan Tuhan pada posisi tertinggi yang menguasai alam dan manusia. Semua yang berasal dari Tuhan dan akan kembali pula ke penciptanya. Nama nasi tumpeng memiliki kepanjangan yen metu kudu mempeng, atau kalau keluar harus bersemangat. Cabai merah yang diletakkan di pucuk nasi tumpeng pun tak hanya sebatas pemanis, tetapi juga memiliki filosofi. Cabai merah yang berada di puncak melambangkan api sebagai sumber penerangan atau teladan. Dawet. Dawet minuman bersantan yang dicampur dengan gula Jawa dan cendol. Minuman segar satu ini selain rasanya yang enak dan lezat, makanan khas Indonesia ini juga memiliki filosofi yang unik. Nama cendol sendiri berasal dari jendol
yang memiliki arti gumpalan, merepresentasikan sensasi saat menyantap isian dawet yang bergumpal-gumpal. Pada pernikahan adat Jawa, dawet tak hanya dihidangkan di atas meja, namun disajikan sebagai rangkaian upacara pernikahan yang dikenal dengan dodol dawet, artinya berjualan dawet. Mengapa? Karena ternyata bentuk cendol yang bulat melambangkan kebulatan kehendak orang tua untuk menjodohkan anaknya. Para tamu undangan diperkenankan untuk membeli dawet tersebut tapi tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan kreweng atau koin yang terbuat dari tanah liat. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya hidup manusia berasal dari bumi. Ibu calon mempelai wanita bertindak melayani pembeli, sementara sang ayah menerima pembayaran. Hal ini mengajarkan kepada pasangan yang menikah tentang bagaimana mencari nafkah sebagai suami istri, harus saling membantu satu sama lain. Wedang jahe. Wedang jahe bukan sekedar minuman tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Ada filosofi di dalamnya. Bagaimana jahe tetap merendah di bawah tanah dan tak mau menonjolkan diri ke atas agar terlihat oleh orang-orang. Ia tetap membumi, memberikan manfaat bagi sekitarnya. Kita bisa belajar pada filosofi hidup jahe, yaitu memberikan kepada orang lain sesuatu yang baik tanpa mereka harus tahu apa isi di dalamnya. Kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka filosofi ini diartikan sama dengan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Sebagaimana wedang jahe yang hangat, kehangatan yang kita berikan kepada orang lain akan menghangatkan jiwa kita. Jika jiwa kita hangat, akan membuat hidup kita jadi lebih bermakna, seperti wedang jahe yang memberikan banyak khasiat bagi tubuh. Itulah beberapa filosofi kuliner khas tradisional Indonesia. Semoga bermanfaat. Sahabat Lapo Cabiak dimanapun berada, demikianlah filosofi LC kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.